Di jeronya eta masjid kumaha atau kudu meureun di jero mah kudu cetak lah. Cetak lah boarding pass. Oke. Kita lanjut perjalanan dengan Kertanegara. Sirang kayak keretanya mau balik ke sana. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki.
Gak arena tuh lama. Tunggu setengah rampung betul. Oh, foto siap. Sip. Jalur 4. Kiri, hei. Kertanegara jalur 4. Itu di depan tuh, mulai bapak-bapak. Ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun Sugeng Rau Kenken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat. Di tahun ini, ketika video ini tayang tahun 2025, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, rezekinya lancar, dan juga sukses-sukses selalu pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Bagi yang kemarin sedang membangun rumah atau ingin mendapatkan rumah, mudah-mudahan tercapai di tahun ini pemirsa. Bagi yang kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan
dapat pekerjaan ya. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun tujuan kita, keinginan kita ya, atau visi misi kita tercapai pemirsa. Ya, target kita terpenuhi pemirsa. Amin. Kalau sekarang visi misinya pingin dapat jodoh ya, mudah-mudahan tercapai sehingga nanti ketika tahun baru 2026 atau tahun baru berikutnya ya, tidak sendirian. Dan juga ketika Lebaran ya, Idul Fitri tidak sendirian. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le, selamat sore, selamat malam, selamat bermimpi selamat kapanpun saudara menonton episode yang ke-6 perjalanan epik lagi. Yang kali ini perjalanannya akan pergi ke gunung pemirsa. Waduh, gunung-gunung yang ada di Jawa pemirsa. Waduh, saudara penasaran ya, memang akan pergi ke gunung mana dan kota mana? Tontonlah sampai tamat pemirsa. Insya Allah saudara akan mendapatkan jawabannya pemirsa. Jadi ceritanya episode ke-6 ini Mamang sedang berada di stasiun Kroya, stasiun persinggahan. Stasiun Kroya ini ada di Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Kalau episode-episode kemarin Mamang sedang naik kereta api dari Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin pemirsa. Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing pemirsa, Kang Deddy Mulyadi. Ya, insya Allah kedepannya Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode sebelumnya memang naik kereta api Pasundan ya, dari Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan turun di stasiun Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Dan ini adalah bukan kota tujuan Mamang pemirsa. Waduh, tapi persinggahan ya, karena memang Mamang akan naik kereta api lagi ke arah timur dari Kabupaten Cilacap dengan kereta api Kertanegara pemirsa. Waduh, kira-kira Mamang mau kemana nih? Saudara yang pernah naik kereta api Kertanegara akan paham pemirsa ya, akan mengetahui tujuan kereta api Kertanegara pemirsa. Waduh, kereta api Kertanegara berangkat dari Purwokerto dan singgah di Kroya pukul 19.00 alias Isya pemirsa. Dan nanti pas Isya Mamang akan naik kereta api Kertanegara ke tujuan akhir stasiun kereta api Kertanegara pemirsa. Waduh, jadi artinya Isya Mamang akan pergi ke Kertanegara pemirsa. Waduh. Kalau berbicara tentang Kertanegara ya, setiap presiden kan ada tempatnya ya, tempat tinggalnya, bahkan ada julukannya. Seperti Bapak Harto dikenal dengan keluarga Cendana pemirsa, karena tempat tinggalnya di Jalan Cendana pemirsa. Waduh. Bapak SBY dikenal dengan keluarga Cikeas karena tempat tinggalnya di Cikeas pemirsa. Dan sekarang presiden kita Sang Macan Asia, waduh, tempat tinggalnya di Kertanegara pemirsa. Waduh, dikenal dengan keluarga Kertanegara. Kenapa keluarga Kertanegara? Karena tempat tinggal Bapak Prabowo ada di Jalan Kertanegara Jakarta pemirsa. Waduh. Jadi artinya Mamang Isya akan pergi ke Kertanegara pemirsa. Waduh. Tapi Kertanegaranya bukan tempat tinggal Bapak Presiden Sang Macan Asia pemirsa. Tapi akan naik kereta api Kertanegara ke arah timur dari Kabupaten Cilacap, ke arah timur dari Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Waduh. Jika video ini tayang ya, negeri kita sedang dipimpin oleh keluarga Kertanegara pemirsa. Waduh. Keluarga presiden yang tinggal di Jalan Kertanegara yaitu Sang Macan Asia Bapak Prabowo pemirsa. Ya insya Allah negeri kita akan menjadi makmur, sejahtera, tentram, adil, aman dan terbebas dari hama-hama, serta insya Allah akan menjadi negara superpower dan menjadi macan Asia pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, ketika maghrib ya, Mamang habis makan
MBG pemirsa, makan bebek goreng khas Kroya. Wah, rasanya ajib sekali pemirsa, dengan harganya yang terjangkau ya, terbilang murah pemirsa ya, kalau menurut Mamang Gokit lah. Kalau saudara penasaran ya berapa harganya dan bagaimana rasanya ya, saudara bisa tonton episode yang kemarin pemirsa, yang kelima, atau mencoba langsung MBG di stasiun Kroya, tepatnya di rumah makan Condong Raos pemirsa. Di seberangnya pintu keluar atau pintu masuk stasiun Kroya pemirsa. Waduh, cuma 50 meter dari pintu keluarnya stasiun Kroya. Ya memang terhalang oleh pagar pemirsa, jadi mutar. Nah, sehabis MBG ya makan bebek goreng Kroya, Mamang langsung bergegas ke stasiun Kroya pas maghrib untuk menunaikan sholat maghrib, sekaligus dijama untuk menunaikan sholat isya pemirsa. Kenapa dijama? Karena memang takutnya kereta api Kertanegara datang pas adzan isya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu langsung aja ya dijama. Dan kebetulan musolanya ada di dalam stasiun Kroya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang check in di stasiun Kroya pas maghrib. Kebetulan para penumpang yang akan naik di stasiun Kroya ternyata agak lenggang pemirsa ya, tidak terlalu banyak. Lain halnya ketika Mamang akan pergi ke Bali dan singgah di stasiun Kroya untuk naik kereta api Wijaya Kusuma. Itu stasiun Kroyanya penuh pemirsa. Waduh, karena memang stasiun Kroya ini adalah stasiun vital ya, sentral percabangan dan pertemuan titik pemirsa antara jalur Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya dengan jalur Bandung, Tasik, Yogyakarta, Surabaya pemirsa. Waduh, jadi biasanya dari arah Bandung, dari arah Purwokerto atau Jakarta akan bertemu di stasiun Kroya ini pemirsa, kalau menuju arah Jogja, Solo, dan Surabaya. Waduh. Dan biasanya kalau stasiun simpul seperti ini banyak sekali para penumpang, terutama penumpang lanjutan seperti Mamang ini pemirsa. Jadi Mamang dari Tasikmalaya naik dulu kereta api Pasundan, turun di stasiun Kroya pemirsa, lalu melanjutkan dengan kereta api Kertanegara ke suatu tempat. Waduh, karena memang kereta api Kertanegara ini berangkat awalnya dari Purwokerto pemirsa, menuju ke arah timur dari Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah. Kira-kira kemana nih? Oke pemirsa yang berbahagia ya, sehabis sholat maghrib ya, Mamang pun menikmati suasana sambil menunggu kedatangan kereta api Kertanegara. Ternyata di stasiun Kroya ini setiap menitnya, bahkan hampir dalam 1 jam ada 5 kereta yang datang pemirsa. Waduh, silih berganti, entah itu ke arah timur, entah itu ke arah barat, ataupun ke arah barat jalur selatan pemirsa. Waduh, entah itu ke arah Jakarta, entah itu ke arah Jogja, Solo, Surabaya, entah itu ke arah Cilacap, entah itu ke arah Bandung, Tasikmalaya pemirsa. Waduh, hilir mudik pemirsa. Bahkan setiap 1 jam sekali ada aja 5 kereta, ada 5 sampai 6 kereta pemirsa. Waduh, Mamang menunggu dari maghrib sampai isya ini ada 5 kereta pemirsa ya, yang datang silih berganti dari barat ke timur, ke timur ke barat pemirsa. Biasanya kedatangan kereta api ke stasiun Kroya ini selalu diiringi dengan lagu khas kebangsaan. Waduh, lagu khas daerah Kroya. Kroya ini dikenal dengan lagu daerah Banyumas pemirsa. Lagu kebangsaannya lagu khasnya adalah Keroncong Serayu pemirsa. Waduh, yang menceritakan tentang Sungai Serayu pemirsa, salah satu sungai legendaris, sungai besar yang melewati Kabupaten Cilacap, Banyumas pemirsa. Biasa kalau di stasiun Tasikmalaya kalau ada kereta api selalu ada lagu Keratagan Pahlawan pemirsa, Cihong Cewa Sumareang. Nah, kalau di Kroya itu setiap kedatangan kereta api disambut dengan Keroncong Serayu pemirsa. Dan Keroncong Serayu ini mempunyai nama resminya pemirsa. Judul lagunya adalah Di Tepi Sungai Serayu. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata Sungai Serayu ini sangat indah pemirsa. Waduh,
Saking indahnya, jangankan alamnya, lagunya aja ya, pencipta lagu dan lagu keroncong ini benar-benar indah sekali pemirsa. Waduh, merasakan Mamang berada di Banyumas pemirsa. Waduh. Jadi untuk merasakan di suatu daerah ya, itu bisa dirasakan juga dengan musiknya pemirsa. Oleh karena itu ketika Mamang berada di stasiun Kroya yang berada di Kabupaten Cilacap, daerah Banyumas pemirsa, dikenal dengan suku Banyumas ya, Jawa Banyumasan. Waduh, yang terkenalnya adalah Serayu pemirsa. Dan Mamang merasakan berada di Banyumas, waduh, dengan Sungai Serayu, meskipun dengan lagu Keroncong Serayu pemirsa. Waduh, dengan judul Di Tepi Sungai Serayu. Oke pemirsa yang berbahagia, kali ini Mamang akan naik kereta api Kertanegara tepat pukul 7 malam. 10 menit sebelum kedatangan kereta api Kertanegara sudah ada pengumuman ya, bagi para penumpang yang akan naik kereta api Kertanegara harap bersiap-siap dan sudah ada berada di jalur 4 stasiun Kroya pemirsa. Waduh, akhirnya Mamang pun bergegas ke jalur 4 pemirsa, karena takutnya ketinggalan kereta api. Dan ada pengumuman juga bahwa kereta api Kertanegara akan berhenti selama 3 menit. Waduh, 3 menit ya. Oleh karena itu para penumpang yang akan naik kereta api Kertanegara ya, segera bergegas di peron nomor 4 pemirsa, jalur 4 stasiun Kroya. Ternyata yang naik ke kereta api Kertanegara ya cukup banyak juga pemirsa. Waduh, Mamang kira hanya Mamang aja yang akan naik kereta api Kertanegara. Ternyata ada juga ya, bahkan lumayan banyak juga pemirsa. Ternyata yang lainnya, para penumpang yang lainnya menunggu di peron pemirsa. Waduh, menunggu kedatangan kereta api Kertanegara yang berangkat dari Purwokerto dan singgah di Kroya pukul 7 malam. Dan akan segera berangkat menuju stasiun akhir pemirsa. Di mana tuh? Saudara penasaran? Ya tonton sampai tamat. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika menunggu kereta api Kertanegara masuk di jalur 4 dan Mamang sedang menunggu di atas peron jalur 4, Mamang akan sedikit cerita pemirsa tentang keris Diponegoro. Waduh, Mamang teringat dengan Pangeran Diponegoro pemirsa. Dan ketika Mamang berada di Banyumas ya, Mamang melihat markas Koramil ada tulisan Kodam Diponegoro pemirsa, dan lambangnya ternyata keris pemirsa. Waduh, keris yang dimiliki Diponegoro. Ternyata keris ini adalah keris yang menurut Mamang adalah keris sakti pemirsa. Saking saktinya, siapapun yang memilikinya bisa mengalahkan Diponegoro, bahkan bisa menguasai tanah Jawa pemirsa. Waduh, konon Belanda berhasil mengalahkan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Belanda hampir kewalahan, hampir bangkrut gara-gara Perang Jawa melawan Pangeran Diponegoro pemirsa. Namun Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap pemirsa, berhasil ditumpas, bahkan diasingkan dengan menyita jimat yang dimiliki Pangeran Diponegoro. Jimat itu berupa keris pemirsa. Waduh, salah satu jimat yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan pusaka Pangeran Diponegoro adalah keris pemirsa. Dan keris inilah ya disita oleh Belanda, dibawa oleh Belanda ke negeri Belanda pemirsa. Dan kemarin tahun 2017 baru bisa dipulangkan kembali ke Indonesia pemirsa. Waduh, bahkan konon ketika memulangkan keris itu ke Indonesia ya, pemerintah Indonesia berkali-kali berupaya ya, berbagai cara supaya keris itu bisa kembali ke Indonesia pemirsa. Ternyata keris inilah ya menjadi lambang perlawanan Pangeran Diponegoro, lambang perlawanan orang Jawa dalam menghadapi para kolonial Belanda pemirsa. Waduh,
Dan dengan keris inilah menjadi lambang juga Kodam Diponegoro pemirsa. Kodam yang teritorialnya di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta pemirsa. Komando Daerah Militer Kodam 4 Diponegoro. Meskipun menurut informasi bahwa keris yang menjadi lambang Kodam 4 Diponegoro tidak ada kaitannya dengan keris pusaka Pangeran Diponegoro, tetapi dengan semangat keris itulah menjadi semangat juang Pangeran Diponegoro yang menjadi lambang Kodam 4 Diponegoro. Dan keris ini alhamdulillah kembali pulang ke Indonesia pemirsa, dengan perjalanan dan juga perjuangan yang panjang untuk mengembalikan pusaka Pangeran Diponegoro ini. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan sedikit cerita tentang keris ini pemirsa. Bagi saudara penasaran dengan cerita Mamang ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun saudara yang tidak menyenangkan ya, bosan dengan cerita Mamang, waduh, atau mungkin sudah tahu ya tidak suka ya skip aja, simpel dengan Mamang. Suka tonton, tak suka jangan tonton pemirsa. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, apalagi dana hibah pemirsa, apalagi minta ke Mamang. Mamang ajakan mencari wifi gratis untuk mengupload video ini. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang menonton sampai tamat episode ke-6 ini, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Yaitu bagi saudara yang menonton sampai tamat di episode ke-6 ini, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Atau salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Amin. Ya mudah-mudahan terkabul oleh Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Amin. Selain itu Mamang pun ya tak asal bicara, tak asal omon-omon pemirsa ya. Bukan omon-omon belaka pemirsa. Mamang pun bicara sesuai sumber yang Mamang dapatkan. Namun apabila saudara mempunyai sumber sendiri, punya pendapat sendiri, ya boleh sharing-sharing di kolom komentar pemirsa. Siapa tahu dengan diskusi ya, dengan sharing-sharing bisa menambah wawasan bagi kita semua pemirsa. Namun mohon maaf saja ya apabila ada komentar yang agak lain ya, yang berbau-bau Mossad, yang divide et impera, yang mengadu domba, waduh, yang bikin keonaran, hama ya, waduh. Mamang sebagai admin akan men-skip ya bagi komentar yang agak lain pemirsa. Kalau agak lain kan tujuannya bukan diskusi ya, tapi agak lain tujuannya, waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang punya pendapat sendiri ya, berkomentarlah di kolom komentar ya, dengan ya tidak mengajak bikin keonaran pemirsa. Karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel cerita di balik perjalanan pulang keris Diponegoro. Pengembalian keris milik Pangeran Diponegoro ini diwarnai sejumlah keraguan dan kejadian unik untuk tidak disebut gaib. Waduh. Ditulis oleh Boni Triana, edisi 10 Maret 2020. Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja merasa sedikit lega setelah keris Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro diserahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Ingrid van Engelshoven Selasa 3 Maret 2020 di kantor KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Masih ada satu tugas lain menanti, membawa keris pusaka pulang ke tanah air sehari setelah serah terima tersebut. Pada Rabu 4 Maret 2020 pukul 11 pagi waktu Belanda, Dubes Puja didampingi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Din Wahid dan Fransins Brinkkref dari Kurator Museum Volkenkunde Leiden, Belanda, membawa pulang keris pusaka yang tersimpan selama ratusan tahun di negeri Belanda.
Setahun setelah Perang Jawa berakhir, keris Kiai Nogo Siluman itu dihadiahkan oleh Kolonel Jan Baptist Claren kepada Raja Willem I dari Belanda. Pada tahun 1831, keris jadi koleksi Koninklijke Kabinet van Zanzemheden atau KKZ ya, atau dikenal juga dengan Kabinet Kerajaan Belanda untuk barang antik di Den Haag. Barangkali semacam simbol penaklukan Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa yang berperang terhadap Belanda tahun 1825 sampai 1830. Gara-gara Perang Diponegoro itulah Belanda hampir bangkrut pemirsa, hampir runtuh. Tapi akhirnya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro berhasil ditaklukkan. Dalam sejarahnya Belanda waktu itu sedang berperang dua front sekaligus pemirsa, di Eropa dan di Jawa. Di Jawa sendiri Belanda kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro. Sedangkan di Eropa ada bagian provinsi Belanda yang kita kenal sekarang negara Belgia pemirsa. Negara Belgia ingin memisahkan diri dari Belanda dan terjadilah perang kemerdekaan Belgia terhadap Belanda. Waduh. Jadi Belanda menghadapi pemberontak Belgia sekaligus perang dengan Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Seandainya Pangeran Diponegoro itu tidak ditangkap, kemungkinan Belanda akan runtuh pemirsa dan akan bangkrut, bahkan juga bubar. Tapi sejarah berkata lain pemirsa, di mana Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda. Waduh. Duta Besar Puja, duta besar untuk Belanda dari Indonesia, mengisahkan beberapa pengalaman uniknya saat mempersiapkan perjalanan pulang membawa keris dari Belanda ke Indonesia. Cuaca Belanda di awal Maret masih tak menentu. Angin kencang dan awan mendung kerap terjadi sepanjang hari. Tapi pada hari Selasa 3 Maret 2020, di hari penyerahan keris kepada kami, matahari tiba-tiba bersinar terang sepanjang hari. Padahal sehari sebelumnya Belanda sedang musim dingin, selalu diselimuti mendung gelap, hujan dan angin dingin. Luar biasa sabda alam, kata Puja kepada Historia.id. Awalnya Belanda ini diselimuti oleh cuaca buruk pemirsa, tetapi ketika hari H keris akan dipulangkan ke Indonesia, tiba-tiba cuacanya cerah pemirsa, bahkan cerah sampai ke Indonesia, dan perjalanan pulang pun lancar pemirsa, tidak ada gangguan cuaca, badai dan segalanya pemirsa. Itu tandanya bahwa keris itu ya pingin pulang pemirsa. Waduh. Pingin pulang ke tanah air. Duta Besar Puja masih punya cerita lain yang kata dia terserah mau percaya atau tidak, namun dia merasakan sendiri sebagai sebuah keanehan. Ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis 5 Maret 2020, pagi hari, dia langsung keluar mendorong troli dengan setumpuk koper, salah satu koper biru berisi keris Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro yang diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia. Tiba di depan petugas imigrasi tanpa mengenalinya dan tanpa pandang bulu, meminta Dubes Puja masuk ke jalur pemeriksaan barang. Seluruh koper dimasukkan ke dalam detektor mental. Waduh, ya metal detektor atau deteksi logam pemirsa. Yang bikin saya heran mengapa koper biru berisi keris Kiai Nogo Siluman itu lolos begitu saja tanpa ada pertanda alarm ya. Biasanya kan kalau ada logam masuk ke metal detektor akan berbunyi tinut 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 tinut. Tapi ini lolos begitu saja pemirsa. Sekaligus ketika di screening ya, di X-ray itu kerisnya itu tidak terlihat pemirsa dan lolos begitu saja. Tanpa ditanya oleh petugas imigrasi. Waduh. Padahal isinya jelas-jelas senjata tajam, yaitu keris. Sepertinya memang tidak terdeteksi oleh alat detektor. Entah kenapa saya heran. Yang namanya bandara ya,
barang-barang seperti keris adalah kategori barang senjata tajam pemirsa. Oleh karena itu yang namanya senjata tajam pasti akan diperiksa. Tapi ini lolos begitu saja pemirsa. Dari bandara, Duta Besar Puja dan rombongannya langsung menuju ke Museum Nasional yang ada di Jakarta untuk menyerahkan keris Pangeran Diponegoro. Keris tersebut langsung didaftarkan sebagai benda cagar budaya dengan nomor register 192.999 dan tersimpan sebagai koleksi tetap Museum Nasional Indonesia. 10 Maret 2020, keris tersebut dibawa ke Istana Bogor untuk diserahkan secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander kepada Presiden yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Karena sejak Belanda menjajah Indonesia, Belanda bukan saja menjajah menguras sumber daya alamnya, juga mengangkut benda-benda sejarah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, terutama benda-benda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, benda-benda pusaka milik kerajaan-kerajaan di Nusantara pemirsa, dari keris ya, dari kitab kuno, bahkan artefak, arca ya, dan berbagai barang benda bersejarah banyak yang diangkut ke Belanda dan jadikan museum di Belanda. Setelah sekian ratus tahun benda itu berada di Belanda, baru-baru ini pemerintah Belanda mulai mengembalikan kembali ya barang jarahannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Barang jarahan purbakala, barang jarahan artefak-artefak bersejarah milik bangsa Indonesia. Salah satunya adalah keris yang dipercaya sebagai keris Pangeran Diponegoro. Oke pemirsa yang berbahagia, bahwasannya Diponegoro ini adalah salah satu pejuang dari tanah Jawa dalam membebaskan tanah Jawa dari cengkraman kolonial Belanda pemirsa. Di balik ya gagahnya Pangeran Diponegoro, ternyata Pangeran Diponegoro mempunyai banyak sekali senjata pusaka pemirsa. Waduh, yang konon dipercaya bahwa senjata pusaka ini ya bukan sekedar senjata biasa. Dilansir dari Wikipedia bahwa Diponegoro merupakan seorang pangeran Jawa yang punya pengaruh kuat dalam Kesultanan Yogyakarta. Beliau dikenal memiliki berbagai alat senjata pusaka yang menjadi lambang kekuatan jasmani dan rohani, spiritual, mistis, dan juga kekuatan ya yang bisa menjadi kekuatan spirit dalam pertempuran perang Jawa. Jenis pusaka yang pertama adalah keris. Waduh, Pangeran Diponegoro terkenal selalu membawa kerisnya. Ternyata keris Pangeran Diponegoro itu bukan satu pemirsa, tapi banyak pemirsa. Waduh, beberapa keris yang dimiliki adalah keris Kiai Omyang yang tersimpan di Museum Sasana Wiratama, Yogyakarta. Lalu keris Kiai Wisa Bintulu tersimpan di Gedung Pusaka Keraton Yogyakarta. Keris Kiai Nogo Siluman. Keris terakhir tersebut itulah yang paling terkenal karena sempat hilang namun ditemukan di Belanda. Ada juga yang bernama keris Kiai Bromo, Kedali, dan tombak Kiai Rodan yang diserahkan Pangeran Diponegoro kepada Pangeran Diponegoro II atau putra Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Mas Muhammad Ngarip atau Abdul Majid. Keris Kiai Habib dan tombak Kiai Gagasono milik Raden Mas Jonet. Keris Kiai Blabar dan tombak Kiai Munding Wangi milik Raden Mas Raib. Keris Kiai Wiso Gemilar dan tombak Kiai Tejo milik Raden Ayu Mertonegoro. Ya, semuanya dulu adalah milik Pangeran Diponegoro pemirsa. Ketika beliau wafat ya banyak keris yang diserahkan kepada sanak saudara termasuk putra-putranya. Keris Kiai Hatim dan tombak Kiai Simo milik Raden Ayu Joyokusumo. Tombak Kiai Dipoyono milik Raden Ajeng Impun dan tombak Kiai Bandung milik Raden Ajeng Munteng. Keris lain yang dianggap paling sakti adalah
keris Kiai Ageng Bondoyudo. Nah, keris ini hasil peleburan dari 3 pusaka, yaitu keris Surotomo, tombak Kiai Barutubo, dan keris Kiai Abijoyo. Keris Kiai Ageng Bondoyudo selalu dirawat oleh Pangeran Diponegoro sendiri hingga akhir hayat dan dikuburkan bersamaan dengan jasadnya pada tanggal 8 Januari 1855. Ketika Pangeran Diponegoro wafat, keris ini dibawa bersama jasad Pangeran Diponegoro ke alam kubur. Lalu selain keris juga ada tongkat, pemirsa. Pangeran Diponegoro juga memiliki tongkat yang dinamakan Kanjeng Kiai Cokro yang saat ini disimpan di Galeri Nasional Indonesia. Tongkat ini telah dikembalikan oleh Michelle dan Erika Lucia Baud kepada Mendikbud Anies Baswedan pada tahun 2015. Tongkat ini memiliki simbol cakra sepanjang 153 cm yang terletak di ujung tongkatnya. Tongkat ini diperoleh Pangeran Diponegoro dari hasil warga selama berziarah di selatan Jawa, termasuk Yogyakarta. Pada tahun 1815, tongkat ini selalu dibawa oleh sang pangeran setiap berziarah ke tempat suci untuk berdoa. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, salah satu panglimanya, yaitu Pangeran Dipati Notoprojo, cucu Nyi Ageng Serang, memegang tongkat ini dan oleh Pangeran Dipati Notoprojo diberikan sebagai hadiah kepada Gubernur Jenderal J.C. Baud, Gubernur Jenderal Belanda saat itu yang berkuasa pada tahun 1834 untuk merebut hati pemerintah Hindia Belanda. Diserahkanlah tongkat milik Pangeran Diponegoro. Tongkat ini kemudian disimpan oleh salah satu keluarga keturunan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Krestin Baud, selama 181 tahun. Lalu keturunan dari gubernur tersebut mengembalikan ke Indonesia, pemirsa. Menyerahkan kepada pemerintah Indonesia. Selain tongkat, keris, juga peninggalan pusaka Pangeran Diponegoro adalah tombak Kiai Rodan. Tombak Kiai Rodan adalah salah satu senjata pusaka Pangeran Diponegoro yang telah dikembalikan ke Indonesia tahun 1978 dan saat ini tersimpan di museum. Tombak ini terbuat dari kayu dengan dilapisi benang hitam dan dipercaya dapat memberikan perlindungan dan peringatan datangnya bahaya. Pada mata tombak terdapat bagian yang dilapisi emas dan pada bagian pangkal matanya terdapat 4 relung yang berhias permata. Namun 2 buah permatanya telah hilang ketika benda ini dikembalikan ke Indonesia. Tombak ini lepas dari genggaman Pangeran Diponegoro ketika ia disergap di Pegunungan Gowong, Kedu oleh pasukan gerak cepat ke-11 Mayor F.V. Mitchell. Akhirnya tombak ini beserta pelana kuda Pangeran Diponegoro dibawa oleh Mayor F.V. Mitchell ke negeri Belanda sebagai rampasan perang, pemirsa. Oleh F.V. Mitchell dikirim ke Raja Belanda Willem I tahun 1840 sebagai rampasan perang. Jadi saking bencinya Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, sampai-sampai Belanda pun mengincar kekuatan Pangeran Diponegoro, pemirsa. Ketika berperang menghadapi Pangeran Diponegoro, Belanda selalu kalah, selalu gagal dan hampir saja negaranya juga bangkrut, pemirsa, karena menguras kas negara Belanda untuk mempertahankan Jawa dari serangan Pangeran Diponegoro, pemirsa. Dan uniknya ketika ditangkap, hampir tertangkap Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro selalu lolos dan lolos. Banyak pasukan yang gugur ketika akan menangkap Pangeran Diponegoro, dan pangeran pun, sang pangeran bisa lolos, pemirsa. Jadi selama 5 tahun perang dengan Pangeran Diponegoro, itu artinya Belanda merasakan perang 5 abad, pemirsa.
Dahulu ketika Belanda berperang dengan Spanyol selama 80 tahun, tak sedahsyat perang antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Belanda pun mencari cara untuk melemahkan Pangeran Diponegoro. Beredar isulah bahwa Pangeran Diponegoro selalu kuat dengan pusaka-pusakanya, pemirsa. Karena kepercayaan orang Jawa zaman dulu, ya, benda pusaka yang dimiliki seseorang adalah jimat, ya, salah satu kekuatan dalam perang, ya. Oleh karena itu, meskipun senjatanya berupa keris biasa atau tombak, itu adalah pusaka, pemirsa. Pusaka yang mempunyai nilai magis, ya, kekuatan magis, kekuatan spiritual, bahkan di luar nalar, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, Belanda pun mengincar pusaka-pusaka milik Pangeran Diponegoro, pemirsa. Banyak sergapan-sergapan Belanda dalam mengepung Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro selalu berhasil. Belanda pun banyak menyita senjata pusakanya, bahkan dijadikan sebagai piala kemenangan, ya. Namun Pangeran Diponegoro tetaplah kuat, pemirsa. Waduh. Ternyata di antara para pusaka Pangeran Diponegoro ada pusaka yang paling terkuat, pemirsa. Waduh, yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Konon katanya kalau pusaka itu bisa diambil, dirampas, atau mungkin dihancurkan, Pangeran Diponegoro akan kalah, pemirsa. Maka diincarlah pusaka milik Pangeran Diponegoro. Di antara pusaka-pusaka yang sakti Pangeran Diponegoro, ada pusaka yang strategis, pusaka yang punya nilai kesaktian yang luar biasa. Diambil satu pusaka itu, Pangeran Diponegoro bisa kalah, pemirsa. Ternyata pusaka itu adalah keris naga siluman, atau dikenal dengan keris Kiai Nogo Siluman. Waduh. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Selayang Pandang Keris Kiai Nogo Siluman, keris keramat Pangeran Diponegoro yang nyaris 2 abad disimpan di negeri Belanda sebelum kembali ke tanah air. Ditulis oleh Randy Wirayuda, edisi 2 Desember 2023. Keris ini berbahan dasar besi warna hitam. Keris itu berhias ukiran berlapis emas. Ukirannya menggambarkan naga yang tubuhnya memanjang di sekujur bilah keris. Sesosok naga lainnya juga terlihat di bagian bawah bilah keris yang berdekatan dengan gagang keris. Deskripsi itu memastikan keris yang dipajang dalam pameran repatriasi kembalinya saksi bisu peradaban Nusantara di Galeri Nasional Jakarta sepanjang 28 November sampai 10 Desember 2023 itu merupakan salah satu peninggalan Pangeran Diponegoro, yakni keris Kiai Nogo Siluman. Keris pusaka itu direpatriasi pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Keris keramat itu turut jadi saksi bisu perlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825 sampai 1830. Meski begitu, masih samar asal usulnya dan bagaimana Pangeran Diponegoro mendapatkan keris itu. Menurut Peter Carey dalam biografi Diponegoro memperkirakan keris itu didapatkan sang pangeran dari semedinya di Gua Siluman di pantai selatan pada tahun 1805. Keris itu mempunyai isi makna tentang hubungan antara manusia dan dunia gaib, dan keris yang punya iuk 13 atau luk 13, ya, lekukan 13 itu sering dilempar ke laut kidul sehingga kemudian tersembur semacam pintu terbuka di atas dunia para dewa-dewi. Diponegoro sangat hafal itu, dan Ratu Kidul, Sang Ratu Kidul pernah datang untuk menawarkan bantuan pasukan gaib untuk mengusir Belanda kepada Pangeran Diponegoro saat bersemedi di Gua Pantai Selatan. Tapi Diponegoro bilang ia tak membutuhkan pertolongan dunia gaib, apalagi tentara gaib, pemirsa. Karena ini adalah urusan duniawi, bukan urusan dengan gaib. Ungkap Carey dalam laman historia.id.
Dalam legendanya ya, ketika Pangeran Diponegoro menolak bantuan dari Ratu Kidul berupa pasukan gaib, Sang Ratu Kidul malah memberikan pusaka kepada Pangeran Diponegoro, dan pusaka itu berupa keris yang kelak bernama Kyai Nogosiluman, pemirsa. Pendapat berbeda datang dari pelukis Raden Saleh. Pendapatnya menyiratkan keris itu khusus dibuat untuk Pangeran Diponegoro, atau setidaknya diwariskan kepadanya lantaran ia masih punya keterkaitan dengan golongan raja. Raden Saleh menyiratkan dengan penyebutan Kyai untuk pusaka keris itu. Kyai berarti tuan. Semua yang dimiliki seorang raja memakai nama ini. Nogo adalah ular dalam dongeng dengan sebuah mahkota di kepalanya. Memang sudah bahas tentang naga ya, atau nogo. Naga untuk orang Jawa adalah ular, pemirsa. Naga untuk orang Inggris ya mirip dinosaurus yang bisa terbang, ada sayapnya. Sedangkan siluman adalah sebuah nama yang terkait dengan bakat-bakat luar biasa. Konon nama siluman ini diambil dari gua yang ada di pantai selatan, yaitu Gua Siluman. Selain itu, nama siluman pun adalah semacam kemampuan untuk menghilang, ya, semacam kemampuan gaib yang mempunyai kekuatan mistis, pemirsa. Waduh. Karena itu, nama keris itu dinamakan keris Kyai Nogosiluman, yang berarti Raja Ular Penyihir. Sejauh hal itu dimungkinkan untuk menerjemahkan sebuah nama yang megah. Sebut Raden Saleh dikutip oleh Warner Krauss dalam Raden Saleh dan karyanya. Bagaimana bisa keris itu ada di tangan orang Belanda dan di negeri Belanda, pemirsa? Para peneliti Nasional Museum van Wereldculturen atau NMVW menjabarkan setidaknya ada 4 hipotesa bagaimana keris itu bisa pindah tangan dari Pangeran Diponegoro dan berakhir di negeri Belanda, pemirsa. Yang pertama, keris itu dirampas ketika Pangeran Diponegoro disergap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Kedua, keris itu sengaja diserahkan Pangeran Diponegoro saat penyergapan itu, pemirsa. Waduh, penyergapan di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Dan hipotesa yang ketiga, keris itu direbut pada babak-babak awal Perang Jawa. Lalu hipotesa yang keempat, keris itu jadi hadiah dari Sultan Hamengkubuwono ke-6 kepada komandan pasukan Belanda dalam Perang Jawa, yaitu Kolonel Jan Baptist Claren usai perang berakhir. Waduh. Kendati begitu, keempat hipotesa itu masih bisa digali dan dipertanyakan lagi. Berdasarkan 2 dokumen mengenai keris tersebut. Pertama, surat perwira perang Diponegoro Sentot Alibasa Prawirodirjo tertanggal 27 Mei 1830 yang menyebutkan keris itu diserahkan oleh Kolonel Claren kepada Raja William I sebagai trofi kemenangan Perang Jawa. Kedua, sebuah surat keterangan dari Raden Saleh tertanggal 31 Januari 1831 yang mendeskripsikan keris itu atas permintaan SRP van de Castelli, Direktur Koninklijk Kabinet van Zetzamheden KKZ, atau bahasa Indonesianya koleksi langka kerajaan. Sejak saat itu, keris Kyai Nogosiluman sudah berpindah ke Belanda hingga 189 tahun berada di Belanda dan kembali pulang ke Indonesia tahun 2020. Selama 189 tahun keberadaan keris itu ya sempat hilang dari peredaran, pemirsa. Waduh, tak diketahui oleh banyak orang. Waduh. Yang tahu hanya mungkin ya pemerintah Belanda sendiri, pemirsa. Dilansir dari sindonews.com dengan judul artikel Kesaktian Kyai Nogosiluman, keris Pangeran Diponegoro bikin Belanda keder. Waduh, ditulis oleh Suharyono, Jumat 6 Maret 2020.
Menurut berbagai sumber, keris Kiai Nagasiloman merupakan keris yang selalu melekat dengan tubuh Pangeran Diponegoro saat berperang ketika Perang Jawa meletus dari tahun 1825 sampai 1830. Keberanian Pangeran Diponegoro dalam berperang dengan pusaka inilah yang menjadikan Belanda keder, pemirsa. Waduh, Belanda yang sejatinya negara besar, ya senjatanya canggih-canggih, bisa kalah dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Waduh. Meskipun akhirnya bisa ditangkap di Magelang, namun perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan perlawanan atau perang besar di Jawa dengan korban berjatuhan yang cukup besar. Sedikitnya 200.000 jiwa meninggal, sedangkan tentara Belanda sampai 10.000 yang tewas. Keris Kiai Nagasiloman ini pun sempat dikabarkan menjadi salah satu keris yang diincar Belanda, pemirsa, ketika perang dengan Pangeran Diponegoro. Jadi saking kesalnya dengan Pangeran Diponegoro, Belanda pun mencari cara kelemahannya, pemirsa. Beredar isu di antara pusaka-pusaka milik Pangeran Diponegoro ada pusaka yang sangat vital, pemirsa. Jika pusaka itu bisa dirampas, maka kekuatan perang Pangeran Diponegoro pun bisa kalah, pemirsa. Dikutip dari Historia.id dengan judul artikel "Detik-detik menegangkan saat Belanda menjebak Pangeran Diponegoro". Memenuhi undangan Belanda untuk ramah tamah, Diponegoro malah ditangkap. Perang Jawa pun berakhir. Ditulis oleh Aryono, edisi 29 Maret 2015. Minggu 28 Maret 1830, sehari setelah Lebaran. Suasana Magelang masih ramai, ditambah lagi kedatangan Panglima Perang Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro, ke Magelang untuk memenuhi undangan Hendrik Marcus Baron de Kock, Panglima tentara Belanda dalam Perang Jawa. Pangeran Diponegoro diiringi pengikutnya dari Metasi ke tempat pertemuan di rumahnya, yaitu di rumah residen kedua Belanda. Kenapa nih diundang? Ternyata diundang untuk berunding, pemirsa. Waduh. Biasa dalam perang ya, kalau ada perundingan itu tidak boleh diserang, tidak boleh ditangkap, apalagi disergap, pemirsa, karena akan melanggar hukum aturan perang. Namun Belanda melanggarnya, pemirsa. 3 hari sebelumnya, de Kock memberikan perintah rahasia kepada 2 orang perwira infanteri seniornya, yaitu Louis Duperon dan Evie Mitchell, agar mempersiapkan pasukannya ketika Diponegoro datang. Dengan demikian, menurut sejarawan Peter Carey, tentara harus tetap siaga di tangsi-tangsi mereka dan kuda kavaleri sudah dipasang pelana, sehingga begitu perintah pertama dikeluarkan, semua anggota tentara sudah dapat langsung berkumpul dengan senjata lengkap dan mengepung Pangeran Diponegoro. Ketika sang Pangeran Diponegoro hendak datang ke rumah de Kock, para pengawal rumah de Kock meminta Pangeran Diponegoro untuk menanggalkan semua senjata atributnya, pemirsa, termasuk senjata tajamnya, senjata pusakanya, pemirsa, untuk disimpan sementara ketika akan berunding di rumah de Kock. Nah, disinilah ya letak kekalahan Pangeran Diponegoro. Secara tidak sadar, Pangeran Diponegoro menyerahkan pusakanya ketika akan memasuki rumah de Kock untuk berunding. Dengan menyerahkan pusaka keris Nagasiloman itulah, secara tidak langsung keris Nagasiloman berada di tangan Belanda, pemirsa. Dan itu artinya Pangeran Diponegoro mengalami akhirnya kekuatan Pangeran Diponegoro pun mulai luntur, pemirsa. Waduh. Dan disinilah akhir cerita dari Pangeran Diponegoro. Menurut kepercayaan orang Jawa, kepercayaan orang Nusantara, bahwa pusaka jimat ini adalah salah satu kekuatan kedua dari alam manusia, pemirsa. Ketika pusaka dan jimat itu terambil, ya,
maka otomatis kekuatannya pun akan hilang. Dan konon katanya jika jimat itu hilang akan menimbulkan bencana, termasuk juga kesialan, atau dalam perang bisa menimbulkan kekalahan pemirsa. Waduh. Bagaimana bisa Pangeran Diponegoro mau menyerahkan senjatanya kepada Belanda, bisa tertipu dengan Belanda? Ternyata kuncinya adalah bahwa Belanda itu mempunyai pasukan-pasukan yang di luar dari orang Belanda, yaitu berasal dari orang-orang pribumi, terutama dari orang Sulawesi, Kalimantan. Salah satu pasukan yang terkenalnya adalah pasukan Tulungan, ya, Dotulong dari Minahasa, pemirsa. Karena Pangeran Diponegoro percaya kepada sesama orang Nusantara supaya senjatanya disimpan dulu ketika akan berunding, akhirnya Pangeran Diponegoro pun mengikuti, ya, menyerahkan senjatanya kepada orang pribumi. Secara tidak sadar, itulah taktik Belanda dalam melemahkan Pangeran Diponegoro. Sehingga ketika senjata pusakanya, ya, tersimpan dan dikuasai oleh Belanda, ketika Pangeran Diponegoro akan membuka perundingan itu malah menjadi penangkapannya. Ya, akhirnya Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap oleh Belanda. Wah. Kereta api Kertanegara mencorong udah sampai Mas Reng, jangan terlalu dekat. Kereta api Kertanegara pribadi. Oke, kereta api Kertanegara dari Purwokerto Malang. Ada yang sebagian ke depan, ada yang sebagian ke belakang. Ayo. Cari yang ini. Dibuka. Ada yang. Ayo sini. Belok kiri. Ya. Kosong. Kosong. 45. Wah, mantap. 4 dan 5. Iya. Ayo depan. Guys.